103,4 Kelas FM bersama kita lawan Corona. Classy People, Anda masih mencermati program Kata KJ dengan topik evaluasi PSBB dan narasumber kita ada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Nasrul Abid, ada Bapak Bupati 50 Kota Bapak Irvendi Arbi, ada Kabid Humas Polda Sumatera Barat Bapak Kombes Pol Satake Bayu Setianto dan Ibu Ira Tridewi. Beliau adalah pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 asal Tanah Datar. Pak KJ, tadi terputus diskusi dengan Bapak Satake. Silakan dilanjutkan. Ya, Pak Satake masih ada tergantung tadi mau yang pertama itu soal bagaimana polisi dari awal pakai mobil barakuda itu mengamankan masyarakat di jalan-jalan sampai hari ini. Bagaimana persepsinya? Susah amat, madar, atau bagaimana, Pak? Ya, itu mobil barakuda kemarin dimanfaatkan untuk kegiatan penyemprotan di jalan-jalan dengan disinfektan. Karena kita informasinya virus corona itu ada mungkin di jalan juga, makanya atau seputaran jalan lah kita bantu supaya dilakukan disinfektan, disemprotkan ke jalan-jalan dan sekitarnya juga. Itu kita gunakan barakuda atau ACW dan juga menghimbau itu ada senantiasa seperti yang menjadi himbauan dari aturan PSBB tentang penggunaan masker, kemudian tinggal di rumah, rata-rata seperti itu untuk kegiatan penggunaan barakuda tersebut, Bang. Ya, baik. Sekarang mau ke Ibu Ira. Halo Ibu Ira. Ibu Ira. Ibu. Ibu Ira, Ibu kan pengalaman paling bagusnya kan dari Ibu nih, karena kena, kemudian sembuh, dan kemudian jadi viral, dan kemudian adalah kisahkan kepada kami sekarang apa yang Ibu lakukan sehingga pendengar Classy FM bisa tahu. Pak KJ, maaf, karena hujan lebat, Ira mungkin tidak terlalu dengar. Iya, cuman, silakan. Ya, jadi pengalamannya ya Pak, jadi kalau kaget Pak, karena rasanya kalau misalnya proteksi, maksudnya kita tahu ada penyakit di luar sana. Jadi pada saat ada pasien pertama dan kedua sembuh yang ditayangkan di layar di TV nasional, Pak KJ tidak pernah terbersit dalam pikiran Ira bahwa Ira akan masuk dalam kategori salah satu dari pasien yang akan dirawat. Terus satu lagi, perjalanan dinas yang Ira lakukan itu rasanya, menurut versi Ira waktu itu, adalah perjalanan dinas yang rasanya seaman mungkin, karena nggak pergi kemana-mana juga. Diklaim positif, Pak, kaget. Cuman, alhamdulillah, Pak, Ira mungkin dari kecil, karena memang kehidupannya susah, Pak. Terus gejala fisiknya waktu itu kan hanya demam dan batuk. Yeah. Artinya sesak nafas itu mungkin lebih tepat disilakan nafas cepat Pak KJ. Yeah. Nafas cepat Pak Wagub. Jadi pemulihannya alhamdulillah berlangsung cepat karena inputnya kan hanya 3 hari. 3 hari kemudian dapat tim medis yang juga luar biasa hebat. Teman-teman yang selalu mensupport, dan kebetulan Ira nggak punya Pak KJ Instagram, Facebook, jadi hanya punya WA. Alhamdulillah, rahmat Allah juga mempercepat pemulihan. Intinya senang Pak. Senang KJ. Jadi tidak punya Instagram dan yang lain itu adalah salah satu obat karena otak kita tidak dipengaruhi oleh berbagai informasi yang berseliweran, ya. Hujannya lebat. Oke. Ira nggak dengar? Ya, nggak apa-apa. Baik. Kalau ada lagi yang diceritakan, silakan. Ya. Jadi Pak Wagub, ya sekali lagi, kan Ira udah 2 kali ketemu Pak Wagub, sekali langsung, sekali lagi terima kasih. Jadi gini Pak Wagub, sekali lagi dengan Bapak datang
kalaupun bisa hanya dengan Zoom, Pak, mungkin nanti Pak Wagub tidak beratan Zoom dengan para pasien yang positif, itu imunnya akan bertambah, Ira yakin. Terus yang kedua, kalau sekarang kita lagi Zoom, pasien COVID tidak akan dengar, karena beliau kan diisolasi di rumah sakit. Tapi satu hal yang Ira catat, Pak, pasien COVID itu, seperti juga Ira dengar, mereka tidak perlu ditangisi, tidak perlu bahasa kita mungkin lebay ya Pak. Karena pasien COVID itu cukup dikatakan cepat sehat, yakin, udah. Itu sudah cukup menjadi, oh kapan kok bisa terjadi, terus pakai acara nangis, hal seperti itu Pak. Menurut pengalaman Ira, justru akan membuat si pasien juga, apalagi kalau misalnya orang juga tidak bisa menata hatinya gitu kan. Terus mungkin masukan, kemudian Pak Wagub ada waktu, atau Pak Bupati sendiri, karena ada Pak Bupati dengan kita juga, Zoom mungkin di ruang isolasi itu menyemangati mereka, itu memang Ira yakin itu efeknya akan luar biasa Pak Wagub, Pak Bupati. Kemudian satu lagi, untuk teman-teman si pasien dan keluarga pasien, kan banyak pemberitaan negatif yang beredar. Artinya kalau menurut Ira, pada saat pasien sedang diisolasi, menurut saya tuh Pak, pada saat pasien kita ini sedang diisolasi, mereka kan pasti tetap dilengkapi NPWP. Artinya teman dan keluarga lah yang harus menyaring informasi untuk pasien. Untuk sementara, kalau Ira boleh saran Pak Wagub, Pak Bupati, Pak KJ, Pak Kabid Humas, hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan COVID memang disarankan untuk tidak dikirim, mereka baca atau mereka dengar. Cukup komunikasi dengan keluarga. Kadang-kadang Pak, ada teman yang iseng loh. Jadi misalnya gini, ada pemberitaan rumah Ira waktu itu disemprot Pak, pakai insektisida. Gambar rumah disemprot. Habis itu dibilang Ira dari Bali. Padahal kan dinas luar dari Jakarta. Pemberitaan yang tidak benar saja Pak, maksudnya faktanya satu Bali, satu Jakarta, itu efeknya akan luar biasa pada saat kita sakit. Apalagi berita yang melenceng, ngapain ke situ, oh, kok bisa positif, kok nyebarkan ini, nyebarkan itu efeknya akan biasa. Artinya Pak, Ira berkewajiban di sini sebagai pasien yang sudah sehat untuk coba menghimbau kepada orang-orang sekitar pasien, orang-orang dekatnya untuk juga berperilaku positif terhadap pasien. Jadi kita juga jadi penyaring untuk pasien itu sendiri Pak. Demikian Pak KJ. Pak Wagub. Ya. Ibu, terima kasih Bu Ira. Pak Wagub, Pak Bupati dan Pak Satake Bayu. Saya kira pesan Ibu Ira ini bagus sekali. Kumpulkan orang-orang positif itu, siarkan di televisi atau di radio atau di koran, jadikan dia duta bagaimana menjaga kehidupan yang sehat. Kemudian saya selama hidup saya, memang sejak saya SMA, saya tidak mau bersalaman melihat kawan di rumah sakit. Karena kalau kita bersalaman, seolah-olah besok kita tidak akan ketemu lagi. Nah makanya saya setiap melihat kawan saya ke rumah sakit, selalu saya bercanda. Menganggap dia ini sebentar lagi sehat. Nah saya perhatikan kawan-kawan saya semua bersalaman, saya tidak mau. Karena menurut saya itu akan mengesankan ada yang kemati lemah. Kawan-kawan minta maaf. Jadi itu, ini baik ini. Nah, sekarang sama Pak Bupati. Pak Bupati. Iya Pak Kade. Kan Bapak sudah menghimbau. Dan sudah ditaati. Boleh tidak ditambah himbauan lagi? Pinjam masjid, pinjam mulut garin untuk mengumumkan sesudah dia azan atau sebelum dia azan pesan-pesan protokol kesehatan ini. Terima kasih Pak KJ, ini masukan yang sangat bagus sekali. Insya Allah besok akan kita mulai di Imam Kota. Ini bagus sekali masukannya. Nanti akan kita coba ini. Mudah-mudahan dengan himbauan melalui masjid, baik Pak KJ, karena sekarang apa yang disampaikan Bu Ira tadi, masyarakat sudah mulai takut ini dengan kondisi apa yang terjadi hari ini. Biasanya orang kita kalau sudah mulai dia yakin ini membahayakan, kesadarannya timbul.
Nah, mudah-mudahan nanti dengan saran Pak KJ tadi, kita coba di 50 kota, ini akan memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya masyarakat bisa mengikuti anjuran pemerintah, terutama karena kita sekarang masih dalam keadaan PSBB. Terima kasih Pak KJ. Baik. Berikut ke Pak Wagub, Pak Nasrul Rabid. Ya. Ini soal bantuan, Pak. Saya miris mendengar protes kepala desa di Jawa Barat yang videonya viral. Kalau di sini tentu tidak akan ada kepala desa membuat seperti itu. Tetapi yang terjadi kemarin adalah di Padang, kartu keluarga orang ditulis oleh aparatur Binga Mada. Nah, dengan spidol merah. Nah, ini bagaimana mengatasi problem pada tingkat aparatur dan pada tingkat masyarakat sehingga bantuan cepat turun, Pak. Baik, terima kasih Pak Gaji. Bu Ira, terima kasih sekali. Nanti saya mencoba, kalau di Zoom barangkali agak sulit ya petugas kesehatan. Iya, Iya, Pak. Ya, sulit. Ira berharap itu, Pak. Saya nanti akan minta nomor telepon. Tadi saya sudah mulai satu dari Jamil. Katanya banyak keluhan-keluhan, tapi setelah saya cek, ternyata tidak demikian gitu. Nah, kita kan juga ingin memberikan support ya, semangat terus, tetap semangat, insya Allah kita akan lakukan itu. Jadi Pak Gaji begini, masalah bantuan ini sekarang sudah ramai. Jadi penanganan COVID ini sebenarnya ada 3 Pak Gaji. Yang pertama masalah kesehatan. Sekarang ini kita sedang melakukan fokus di penanganan kesehatan. Yang kedua, saat ini sudah masuk SPSBB ini masuk ke jajaring sosial, bantuan sosial kemasyarakatan. Jadi masyarakat ini kan memang tidak sabar mereka Pak Kaji. Iya. Dan di samping itu petugas sebenarnya tidak perlu ada yang marah-marah. Ini zamannya kita sekarang ini zaman kita harus tenang dan kita harus sabar. Karena ini kan tidak pernah terjadi seumur hidup kita, baru sekali ini terjadi. Iya, kita harus memperlihatkan di sini kebapakan lah. Sebagaimana kita mengemong masyarakat ini jangan pakai marah-marah, kita perlu penjelasan. Nanti memang dia akan ramai terus ini masalah bantuan sosial ini, karena data sampai hari ini saya baru masuk 4 Pak KJ. Berapa kabupaten kota kan menuduh, provinsi ngomong saja. Sampai sekarang bantuan nggak diturun-turunkan, kita baru dapat 4, Pariaman, Padang Panjang, Sawalunto, dan Kabupaten Agam. 4 ini sudah masuk. Nah ini sekarang hari ini sedang diverifikasi oleh Inspektorat Daerah karena itu memang aktif ini harus berperanan. Jika seandainya nama mereka tidak yang double, insya Allah besok atau lusa uangnya dikirim langsung via pos, tidak melalui kabupaten kota. Via pos langsung ke alamat, yang bantuan provinsi itu langsung 1.200.000 2 bulan sekaligus, bulan April dan Mei sekaligus dikirim via pos langsung ke alamat. Nah itu. Nah tentu apa yang dilakukan adalah, karena memang sesuai dengan instruksi, jangan datanya double dan datanya duplikasi. Kesepakatan yang kita ambil di Sumatera Barat dulu, itu awal minggu kedua COVID ini, sekitar pertengahan April, Maret, saya masih ingat tanggal 26 Maret waktu itu, kita sudah sepakati 15% dari data DTKS. Nah ini sudah kita ambil data itu. Jadi provinsi di dalam hal ini, saya tentu bicara provinsi, ini ada beberapa sumber dana Pak Kaji. Saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat kita agar yang pertama PKH. PKH ya. Ya, Keluarga Harapan ini, program Keluarga Harapan ini 178.764 KK. Ini sudah terdata, semua ini adalah data dari pusat, dari Kementerian Sosial, dan mereka sudah dapat beberapa kali setiap bulan dapat ini. Iya. Ada 2 juta, sekarang bahkan akan ditambah lagi, ada 3 juta katanya yang punya ibu hamil segala. Yang kedua adalah bantuan sembako. Bantuan sembako ini 245.870 KK. Itu sudah ada, selama ini mereka sudah dapat. Yang ketiga adalah BLT yang terbaru sesuai dengan instruksi Presiden. Pada Menteri itu sebanyak dari Kementerian Sosial juga, yang tadi PKH, sembako, dan bantuan BLT ini tetap juga dari Kementerian Sosial semua 237.460. Jadi sudah 3 ini. Nah, kemudian ada lagi bantuan dana desa. Dana desa sampai kemarin kita evaluasi baru 25 desa dari 928
desa dan negara yang melakukan revisi. Harusnya tidak. Surat menterinya sudah ada. Ini harus segera direvisi. Hari ini, kami se Sumatera Barat bisa dilihat berapa dia harus merevisi anggarannya, karena itu ada ketentuan 800 juta sampai 800 juta itu 25%, 1 miliar ya sampai 800 juta ya, 800 juta sampai 1,2 miliar itu 30% dipotong. 1,2 miliar ke atas itu 35%. Sudah kami onggok-onggok sekalian, di sini ada data. Jadi dapat dana desanya 162.000. Jadi bantuan yang kita dapat itu semua adalah cukup besar. Tadi dari PKH, dari sembako, dari BLT, dari dana desa, tambah provinsi 119.970 kakak. Nah, kan ribut provinsi. Memang saya bicara, kalau saya bicara itu memang harus ada pakai fakta. Nah sekarang di mana nyangkutnya adalah kami menunggu data. Mudah-mudahan 4 ini kalau selesai 4 ini kita kirim. Kami tidak lagi menunggu kabupaten kota lain. Kalau seandainya Padang Panjang, Sawalunto nanti dikirim tidak ada yang double, mungkin besok atau lusa paling lambat uangnya dikirim via pos, tidak melalui bar, dan langsung ke alamat. Sekali tidak ada potongan, sudah pasti. Karena kita biaya itu pos untuk mengantar ke rumah masing-masing. Nah, jadi di sini masyarakat jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Contoh, satu negari katanya cuma dapat berapa RT. Nah, di sini ada memang satu dorong, satu korong dapat 10 kakak, cuma itu belum benar, belum ada hitungan itu sampai ke bapak-bapak dan ibu semua. Tapi ini sudah didului, satu RT dapat 15 katanya. Nggak ada itu. Nah, jadi kita, kalau kita tambahkan nih Pak Haji, di luar prakerja, ada satu lagi, kartu prakerja. Kalau kartu prakerja itu besarnya 74.720. Tapi ini kan per orang. Sedangkan kita bantuan PKK. Dan prakerja ini orang harus mendaftar sebagai pakai online. Sampai hari ini Sumatera Barat informasi yang kita terima sudah 10.000 yang daftar. Jatah kita 74.000. Kemarin saya panggil dinas sosial. Bagaimana ini pendataan ini? Saya buatlah surat kepada seluruh rektor Sumatera Barat, memberitahukan kepada seluruh mahasiswa sekarang yang berada di desa, agar membantu masyarakat kita yang selama ini putus kerja pariwisata sekarang pengangguran, untuk memasukkan aplikasi kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk mengisi jatah 74.000 ini. Tapi di dalam pembagian sembako ini kita keluarkan dulu Pak Kajai, karena ini agak meragukan datanya. Sehingga kami keluarkan tenaga kerja itu Sumatera Barat ini sudah terbantu semua 944.728 kakak. Sedangkan penduduk Sumatera Barat 1.619.020 kakak. Kita persentase itu sudah 58% dapat bantuan. Kalau benar data di kabupaten kota tidak duplikasi, itu 58% penduduknya sudah dapat. Sedangkan kita punya juga catatan di sini. Orang yang mampu juga punya di sini. Ada sekitar 163.952. Itu TNI, Polri, ada pengusaha dan lain-lain. Nah, jadi masyarakat jangan resah dulu, tapi pastikan namanya masuk di dalam daftar. Kalau nggak masuk dalam daftar ya percuma juga. Menuntut ke provinsi kami tidak langsung juga. Kami tidak akan berikan orang per orang tanpa ada data by name by address dari yang bersangkutan. Nah, jadi untuk itu masyarakat kita sekarang, saya melihat juga kadang-kadang Pak KJ, yang ngomong ini bukannya orang miskin, tapi ada provokatornya. Nah, provokator sekarang ini tolong kalau memang ada saudara bapak-bapak yang belum dapat, memang dia berhak, datangi kepada desa yang bersangkutan, datangi orang yang bersangkutan, datangi dinas sosial.
Dinas sosial kabupaten kota sebelum dikirim provinsi itu masuk ke dinas sosial. Dinas sosial kabupaten kota mengirim ke dinas sosial provinsi. Itu bantuan dari provinsi yang 119.970 KK. Nah, bantuan kabupaten kota silakan. Di samping ini, provinsi juga punya bantuan, Pak Haji. Sekarang kita siapkan 3.700 ton beras di provinsi. Silakan diambil. Ini adalah untuk subsidi kabupaten kota. Jadi total bantuan untuk jejaring sosial dari provinsi ini disiapkan uang 250 miliar. 215 miliar 940 juta untuk bantuan BLT, 35 miliar sekarang untuk beli beras 35 ton. Jadi kita 250 miliar, tapi kami belum bisa drop ini beras. Yang minta juga belum ada, kita sudah siapkan. Kita berjaga-jaga aja, mana tahu terjadi sesuatu, provinsi punya beras. Nah, jadi banyak bantuan ini yang akan datang. Namun demikian, Pak Haji, sekarang masyarakat itu kan belum ada satupun yang selesai. Ya. Nah, jadi ini yang jadi permasalahan. Bupati wali kota sebenarnya sekarang sudah punya beras 100 ton setiap kabupaten kota. Harapan saya adalah yang 100 ton ini drop dulu kepada keluarga miskin. Kan kita kelihatan di kampung-kampung itu 100 ton. Kalau kurang lagi berasnya minta ke provinsi. Berdasarkan kuota boleh. Sekarang belum ada yang minta 307.700 ton. Misalnya Kota Padang kurang sekarang 300 ton juga di drop, bisa, tidak ada masalah. Nah, jadi masyarakat kita untuk yang mendapat bantuan pastikan kami di provinsi tidak melakukan pendataan. Yang melakukan pendataan kami serahkan kepada kabupaten kota. Kenapa? Ada 6 sumber bantuan. Kabupaten kota sekarang akan memilah, itulah penyebabnya makanya terlambat. Kita tahu juga lah, tidak mudah memilah ini di kabupaten kota. Awalnya provinsi sudah masuk 4, tapi karena ada pembagian ditarik kembali, hari ini sudah masuk 4 ini. Nah, jadi masyarakat kita, percuma juga kalau kirim surat kepada Pak Gubernur, WA ke Wakil Gubernur, bagaimana supaya saya dapat, dan itu adalah harus melalui kabupaten kota. Tentu di sini ada Pak Bupati, segera saja data dimasukkan provinsi, Kabupaten Agam itu di sini boleh kami sampaikan, Kabupaten 50 kota itu bantuan dari provinsi lebih kurang 11.000 KK. Kalau itu pakai data runtah. 11.000 KK dapatnya. Mana siapa orang yang mau dibagi 11.000? Silakan dikirimkan, uangnya kami kirim langsung ke daerah, ke bersangkutan. Nah ini mudah-mudahan ini cepat datangnya. Kalau bantuan provinsi Pak Haji tidak lagi menunggu. Saya sampaikan, tidak menunggu dari kabupaten kota. Siapa yang selesai kita verifikasi ini kita kirim langsung. Dan itu biayanya saja 1 WSL pos 15.000 Pak Haji. Jadi bantuannya 1.800.000, total 3 kali, 2 kali antar. Yang antar pertama 1,2 juta, antar kedua 600.000. Itu 30.000 untuk biayanya. 1. Jadi kali saja lah 119.970. Itu biaya kami supaya uangnya tidak ada pemotongan. Kami kan juga mendengar kalau dari kabupaten kota Pak nanti ada lagi pemotongan. Jangan punya sawah sangka demikian. Pemerintah ini bekerja, ingin profesional, ingin sampai kepada masyarakat kita. Nah untuk itu, sekali lagi saya sampaikan, kalau bantuan provinsi segera kita cairkan, dan ini insya Allah besok paling lambat atau lusa, yang 4 kabupaten kota ini kalau verifikasi hari ini tidak ada yang duplikasi, besok uang kita salurkan langsung. Karena kita kerjasama dengan kantor pos sudah ada. Nah, tentu yang pusat bagaimana? Sampai hari ini, kami sudah mencoba, Kepala Dinas Sosial Provinsi sudah komunikasi. Belum jelas tanggalnya, informasinya tadinya April, tapi ternyata ini April sudah tanggal 28 hari ini kan. Nah, harapan kita adalah bantuan April Mei ini dari manapun sumbernya dapat dibagi, diterima masyarakat selama 2 bulan ini antara April dan Mei ini. Nah itu Pak Haji, terima kasih. Siap, Pak Bupati. Assalamualaikum, Pak. Ya Pak Kadeh. Ini beras dan uang Pak Wakil Gubernur udah gatal-gatal ya, tapi datanya di bawah belum. Nah, bisa enggak Bapak
beri jaminan Pak Gubernur bahwa saya besok selesai 50 kota 2 hari selesai gitu Pak. Jadi Pak Gubernur agak lapang kepalanya. Betul. Jadi apa yang disampaikan Pak Wakil Gubernur tadi betul. Jadi cepat, tapi tentu ada juga aturan karena tidak ingin nanti masalah hukum di belakangnya. Jadi teman-teman di ASN tetap verifikasi Pak Kade. Karena banyak ini bantuannya, ada PKH, ada sembako, ada BLT, semuanya. Jadi makanya verifikasi sekarang. Kalau dia kota, mungkin bisa cepat. Tapi kalau kabupaten, kayak ibu kota ini luas, jauh, apalagi kalau atasan Riau, ada daerah yang sangat terpencil, maka dari itu kami memang agak sangat memverifikasi nih Pak Kade. Bisa pulang tahu aja bisa Pak? Kalau kabupaten mungkin saya rasa belum lagi. Makanya waktu Pak Wakil Gubernur, Pak Gubernur kan hadir itu dengan PSBB ini. Saya malah minta ditunda Pak Wakil Gubernur, Pak Gubernur 27 lah mulai PSBB saya bilang kan, karena salah satu tadi data. Tapi kalau kita sebetulnya ingin emosional bisa saja hari ini. Tapi nanti kan dampak hukum yang kita pertimbangkan. Karena memang kondisi ASN, pegawai petugas, sudah bekerja 17 Maret mulai. Di lapangan itu Pak Kaji, kasihan kita petugas itu. Mereka juga yang kerja ini, yang BPD, mereka harus tugas tim siang malam, membuat ini juga, semua juga. Karena belum terlatih dengan posisi seperti ini, tetap saya menyampaikan ke staf sesuai dengan aturan. Tapi mudah-mudahan, apa yang diinginkan Pak Wakil Gubernur tadi, diinginkan masyarakat, insya Allah ini akan bisa terpenuhi dengan baik. Cuman mungkin teman-teman kita yang di lapangan bertugas juga harus menyelesaikan administrasi agak sedikit hati-hati. Karena ini akan berdampak negatif kalau seandainya nanti verifikasinya tidak pas. Jadi mungkin masalah verifikasi lagi Pak Kaji ini. Baik. Mungkin saya menyampaikan kepada kita semua, yang pertama mungkin bisa cepat ini, karena di kota tidak terlalu ribet, kondisinya bisa cepat, tapi yang kabupaten, yang daerah-daerahnya agak terisolir seperti 50 kota, mungkin butuh waktu, tidak lama, tapi butuh waktu Pak Kaji. Baik Pak Wakil Bupati. Pak Kaji. Pak Bupati. Pak Pak Bayu. Pak Kaji, maaf Pak Kaji, kita harus break sebentar. Ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita di sesi berikutnya, di sesi ketiga Pak Kaji. Oke. Baik Bapak Ibu, kita break sebentar. Sesaat lagi kita akan kembali di program Kata KJ, tetap di 103,4 Klasi FM.